Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di kajian Ahad malam Ahad dalam acara bincang asik remaja Masjid Al-Madinah. Ya. Nah, di pertemuan kali ini, alhamdulillah, yang akan memberikan materi Pak Ustadz Nur, insya Allah nanti insya Allah nanti kita ada tema pemuda hijrah. Kalau semua udah memegang Al-Quran, kita akan segera dimulai ya acaranya. Waktu dan tempat kepada Ustadz Mulyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian diteruskan dengan pengajian dan insya nanti kita bersama-sama sholat bersama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah. Adik-adik sekalian, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita seperti biasa ya membaca 3 surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzaalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa
وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم. Sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Bisa jam 7 ya. Teman-teman, bahwa hari ini tema kita itu pemuda hijrah ya. Pernah dengar di itu kan ada yang terkenal ya di Bandung, pemuda hijrah yang ketuanya itu Ustaz Hanan Ataki, dan itu kebanyakan anak-anak muda. Jadi dulu waktu zaman Rasulullah itu diperintahkan untuk hijrah tempat ya, dari Mekah ke Madinah. Jadi untuk menjalankan ajaran Islam, karena di Mekah itu mendapatkan halangan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. Dan ternyata setelah hijrah di Madinah, umat Islam mendapatkan kemajuan ya, karena di Madinah bisa melaksanakan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu memang tidak hanya sekedar teori, tapi memang harus dipraktekkan ya. Dan di Madinah itu bisa dipraktekkan dalam bentuk sebuah negara ya. Jadi aturan-aturan atau undang-undangnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan itu karena berkat hijrah. Dan ternyata hijrah itu juga pernah dilakukan juga oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Dan ini sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim juga pernah berhijrah. Makanya kenapa tadi saya minta agar pembawa Al-Quran yang ada artinya, itu biar kita bisa akrab dengan Al-Quran. Karena generasi pemuda hijrah itu adalah generasi robani, jadi generasi Al-Quran. Mari kita buka mulai dari apa ya? Itu Al-Quran surat 29 ayat 26. 29 ayat 26. Yang artinya, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim juga berhijrahnya dulu ke tempat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Terus kemudian Nabi Musa juga sama dengan untuk berhijrah. Itu ada di surat 28 ayat 15.
Ya, ya jadi Nabi Musa juga apa diperintahkan berhijrah ya, lalu dari kejadian itu terus kemudian Nabi Musa pindah tempat, dan kemudian Nabi Nuh juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah, dan itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat yang ke-11 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faraqtan qul nahnu fiha zawjayn wa ahlaha illa man sabaqa alayhi al-qawl wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, jadi artinya ya di surat Hud ayat 40, hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dan masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengannya hanya sedikit. Jadi itu misalnya itu waktu Nuh berhijrah ya, karena tempat yang sebelumnya itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebagai gambaran bahwa ternyata nabi-nabi dahulu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berhijrah. Tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa la hijratu ba'da Mekah. Jadi tidak ada hijrah setelah tutup Mekah itu. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak ada hijrah lagi karena maksudnya kita sudah bebas melaksanakan ajaran Islam gitu. Jadi tidak dilarang. Dan makanya kata Rasulullah itu orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atas dirinya. Itu di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sekarang itu hijrah itu bukan hijrah tempat. Kan kadang-kadang kalau kita baca berita ada ya artis hijrah dari Tebet ke Pondok Indah. Itu benar nggak ya hijrahnya? Enggak, itu pindah tempat. Jadi itu istilahnya apa, karena beli rumah di Pondok Indah mau ditempatin gitu, tapi kadang-kadang dibilangnya hijrah gitu. Dan hijrah itu adalah dari tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang baik, atau mungkin yang dari kampung terus kemudian merantau ke Jakarta mengadu nasib. Saya ke Jakarta mau hijrah mengadu nasib. Jadi hijrah itu tuh. Jadi dan kalau sekarang itu bisa hijrah kalau di dalam satu daerah itu sudah tidak bisa menjalankan aturan Islam, maka berhijrah ke tempat. Tapi kalau di suatu daerah masih bebas dalam menjalankan ajaran Islam, maka tidak perlu hijrah tempat.
Dan hijrah yang harus kita laksanakan adalah hijrah maknawi. Jadi bukan hijrah tempat ya, tapi hijrah maknawi. Jadi hijrah maknawi itu ada 4. Coba tolong dicatat, nanti ujian keluar. Pas mabit ya, nanti pas mabit soal ini akan keluar. Ya, jadi hijrah maknawi itu ada 4. Mana yang bawa bukunya? Karena nggak bawa ya. Ingat. Hijrah maknawi yang pertama itu adalah hijrah iqtidiyah. Itu bahasa Arabnya ya. Artinya itu adalah meninggalkan keyakinan yang dilarang. Terus kemudian yang kedua hijrah fikriyah, itu meninggalkan bentuk pola pikir yang tidak sesuai. Terus kemudian yang ketiga adalah hijrah syuuriyah, jadi meninggalkan perasaan yang tidak benar. Terus kemudian yang keempat adalah hijrah sulukiyah, jadi meninggalkan segala tingkah laku yang tidak sesuai. Ini mau saya terangkan satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah hijrah itikadiyah, adalah meninggalkan keyakinan yang dilarang. Gitu. Jadi keyakinan itu yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau di Indonesia itu terkenal dengan, kalau masalah keyakinan terkenal dengan namanya TBC. Ada yang tahu nggak singkatannya TBC? Iya. Iya, itu kalau dia batuk bertahun-tahun terus ada flag, terus jadinya TBC. Tapi ternyata di dalam akidah, di dalam keyakinan juga ada penyakit namanya TBC, itu tahayul, bid'ah, sama khurafat. Jadi keyakinannya itu tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tercampur dengan keyakinan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kalau kita meyakini bahwa ada kekuatan yang ada di semua senjata, semua ada keris, ada pedang gitu, ada berarti yang ada batu cincin yang mempunyai kekuatan jimat. Nah itu berarti kita keyakinannya itu tidak benar karena kita masih bercampur. Yang benar adalah kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meyakini kepada hal-hal yang lain. Atau kita meyakini adanya penguasa Laut Kidul, apa tuh namanya? Laut Kidul ya. Jadi kalau kata Nabi itu semua apa yang ada di laut itu halal hukumnya. Itu. Semua yang ada di laut itu halal. Pokoknya kita mancing dapat ikan paus itu halal. Makanya kalau kita mancing di laut dapat nyeroro kidul, ya halal. Karena sebelum malah ada ya di apa masih sesajen gitu. Terus apa kalau Jumat ngasih sesajen untuk roh itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh keyakinannya itu tercampur misalnya gitu. Dan kita juga harus meyakini seperti la rizqu illallah, tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah. Nah kalau ada adik dapat uang jajan, dapat makan itu rezeki dari bapak ibu apa dari Allah? Ya dari Allah. Buktinya ada yang bapak ibunya meninggal, dia masih bisa makan. Ya. Berarti kalau rezeki itu dari bapak ibu kan berarti kalau bapak ibunya nggak ada nggak makan kan? Karena dari kandungan sampai nanti meninggal itu rezekinya itu sudah dijamin dan itu sudah ditulis sebelum kita lahir.
Jadi rezekinya, ajalnya, sama jodohnya itu sudah ditulis dan tidak akan berkurang sedikit pun sampai seandainya kita akan meninggal terus ternyata rezekinya masih kurang 1 gelas. Itu pada saat kita sudah pingsan nanti dibangunkan oleh Allah, dibangunkan, nanti dia minta minum, diminumin 1 gelas, kemudian dia baru meninggal. Itu karena memang Allah itu maha adil, jadi tidak akan dikurangi sedikit pun jatah rezekinya. Itu juga sebuah keyakinan. Makanya ada kan yang ikut pesugihan ke Gunung Kawi, terus babi ngepet, terus miara tuyul ya. Ya itu ini apa? Berarti dia belum hijrah, ikut dia keyakinan. Jadi dia mesti meyakini bahwa ada orang selain Allah yang bisa memberikan rezeki, padahal bukan. La rezeki Allah. Jadi tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu harus ditanamkan di dalam hati kita gitu. Kita harus yakin itu. Jadi ada orang waktu itu di daerah Timur Tengah, dia itu tidak yakin dengan ayat harus Allah, tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah. Terus kemudian dia berjalan di menyusuri tempat yang sepi di hutan, terus kemudian dia dirampok, kemudian dia diikat di tengah hutan dan hartanya dirampas. Kira-kira orang ini mati nggak? Dia diikat di pohon di tengah hutan, nggak ada orang lewat. Kira-kira mati nggak? Nah itu ternyata dia itu masih bisa makan. Jadi ada semut yang membawa makanan, nanti di mulut dia berhenti, ditaruh makanannya, kemudian dia lewat. Nanti ada semut lagi gitu lewat. Setiap jatah makan itu ada semut yang naruh makanan di mulut, kemudian dia telan. Jadi akhirnya dia bisa bertahan hidup sampai berhari-hari. Akhirnya sampai ada seorang pencari kayu bakar yang menemukan dia. Kemudian dia ikatannya dilepas. Akhirnya dia baru yakin, baru la rezeki Allah. Tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah. Jadi Allah yang maha memberi rezeki. Sampai orang yang diikat di pohon di tengah hutan aja dia bisa makan. Terus kemudian ada contoh juga waktu perang Timur ya, itu ada tentara kan yang diterjunin di malam hari gitu. Di malam hari karena buat penyerangan besok pagi. Pas diterjun di malam hari itu payungnya nyangkut di pohon, akhirnya dia nggak bisa bergerak bersama pasukannya. Nah kalau nanti dia turun nggak bareng sama pasukan, nanti dia bisa dibunuh sama musuh gitu. Karena musuh banyak sementara dia kan sendirian, dan kalau malam itu harusnya bareng-bareng bersama pasukannya gitu. Akhirnya dia sendirian di pohon sambil nunggu nanti ada pertolongan. Dan berhari-hari dia di pohon, ternyata makannya itu dikasih sama monyet. Monyet itu ada pisang ya. Jadi monyet tuh datang ke situ nyamperin ngasih pisang, misalnya diambil makan, ya makanya dari situ dikasih. Makanya dia juga meyakini bahwa tidak ada sumber rezeki kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang harus menjadi keyakinannya, karena kan kayak sekarang juga banyak ada judi online gitu. Jadi kalau ya lewat HP ya itu ya, karena sekarang banyak juga anak-anak muda yang pada ikut-ikutan, karena ya, judi itu nggak bisa diberantas karena ini kan di Singapura,
servernya di Singapura, kadang-kadang di Cina. Jadi polisi juga susah melacaknya. Dan itu dia ininya di lewat online ya. Apa namanya apa aja tuh? Bayangnya itu poker ya. Iya deh. Nah itu juga tidak diperbolehkan karena kita tidak perlu mencari yang apa yang haram ya, karena udah dijamin misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan ya, makanya kita harus berhijrah keyakinan. Makanya kalau kita hijrah keyakinan, kita tidak akan uh, melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hijrah itu dia ya. Jadi kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya akan menjadi tenang gitu. Karena Allah itu maha mengatur, maha melindungi, terus dan juga isinya apa akan menolong hambanya. Dan itu nanti kalau kita rajin ngaji nih seminggu sekali, nanti masalah keyakinan atau akidah itu akan dikupas materinya itu bisa bertahun-tahun. Ya, jadi ada mana syahadatain, terus kemudian marifatullah, marifatul rasul, terus kemudian marifatul Islam. Makanya itu juga perlu nantinya perlu dicatat gitu, kalau kedepannya harus bawa buku dan semuanya dicatat, karena kadang-kadang memori kita kan suka lupa ya, kalau lupa nanti kan bisa buka catatan lagi gitu, seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah, meninggalkan bentuk pola pikir yang tidak sesuai gitu. Jadi Allah kan ngasih kita itu otak ya, untuk agar kita itu bisa berpikir. Makanya kadang-kadang kalau ada orang ini suka disumpahin, kamu punya otak masih di sini gitu. Ya karena banyak tujuannya itu biar berpikir. Dan pola pikir yang benar adalah pola pikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak dibenarkan ada seorang yang membuat pernyataan di saat itu sempat viral ya di media massa bahwa Al-Quran tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Dan itu sebuah pernyataan yang menyesatkan. Gitu. Karena Al-Quran itu akan sesuai dengan sampai akhir zaman. Karena memang Allah yang menciptakan manusia, kemudian Allah juga yang menciptakan aturan-aturannya. Sebagai contoh adalah sepeda motor merek Honda gitu atau Yamaha, itu yang buat kan Jepang, dan yang tahu kondisi agar si sepeda motor Honda ini atau Yamaha ini bagus kondisinya bisa dipakai, maka Jepang bikin buku panduan cara memakainya, cara merawatnya, cara menservisnya, cara ganti spare partnya seperti itu. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan aturan-aturan yang dimana caranya agar manusia itu bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Belum aja ya. Oh ya udah, berarti nanti disambung lagi untuk ininya apa, untuk keterangannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kenapa siapa aja mau nanya siapa aja. Jadi jangan bilang kok saya mau bertanya gitu. Ya. Jadi gimana remaja Masjid Al-Madinah? Oke, remaja Masjid Al-Madinah. Sekali lagi biar semangat, remaja Masjid Al-Madinah.
Kita karena sudah mau telah bisa kita tutup dengan baca surat Al-Asr ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita baca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.